Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Fikri Lestari, Wahyu Maulida, Meidita Ambarwati, Afifah, dan Saadah. Di sini kita akan melakukan praktikum tentang pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup. Nah, di sini yang pertama kita akan melakukan percobaan, yaitu tujuan praktikum ini untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan tumbuh, untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan hewan. Di sini yaitu lalat buah atau nama lainnya adalah Drosera sp. Alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk praktikum adalah yang pertama yaitu kita menggunakan botol. Ini adalah toples ya. Toples bisa dari sosis atau dari selai. Kemudian buah yang masak atau yang matang kita gunakan yaitu buah mangga. Kemudian sendok makan, kemudian tisu ya, di sini tisu. Kemudian ada ini plastik transparan yang ukurannya lumayan besar yang digunakan untuk menangkap lalat buah yang berada di misalnya tempat sampah atau tong sampah. Cara kerjanya yaitu kita terlebih dahulu membuat medium untuk lalat, yaitu kita menggunakan buah mangga yang masak kira-kira 2 sendok ya, kita ambil seperti ini. Kemudian kita masukkan ini sebagai medium atau media dari untuk lalat tersebut. Kemudian kita haluskan ya sampai di sini halus. Kita gunakan yang matang supaya dalam pelumatannya lebih mudah ya, seperti ini. Nah, kita haluskan sehingga semua hancur dan halus. Bisa kita lihat ya teman-teman, ini ya, kalau sudah halus seperti ini maka kita bisa tambahkan sedikit air di sini, sedikit saja ya, supaya lebih mudah untuk halus. Oke, seperti ini. Kemudian ini kita ambil beberapa tisu, bisa 2 ya, kemudian kita lipat seperti ini. Kemudian kita masukkan ya, kita masukkan ke dalam toples ini seperti ini. Oke, bisa kita lihat ya. Kemudian setelah itu berikutnya adalah kita menangkap lalat buah yang berada misalnya bisa di tempat sampah atau di tong sampah. Caranya yaitu kita buka lebar-lebar, kemudian kita arahkan ke tempat sampah ketutupnya ya. Kemudian nanti secara perlahan kita lakukan kejutan atau pukulan terhadap tong sampah yang mengakibatkan lalat tersebut bisa masuk. Kemudian segera kita tutup dan kita masukkan ke dalam toples yang sudah terisi medium. Kemudian bisa kita tutup seperti ini. Nanti ketika lalat sudah masuk, kemudian kita simpan di tempat yang teduh, dan setiap harinya kita akan teliti bagaimana atau apa yang terjadi dalam toples ini. Jadi nanti yang kita akan teliti adalah bagaimana proses perkembangannya, mulai dari telur, larva, pupa, kemudian menjadi imago atau lalat dewasa. Setelah lalat masuk ke dalam botol, jangan lupa untuk melubangi botol agar ada ventilasinya. Bisa kita lihat ini adalah hari pertama. Untuk hari pertama belum ada perkembangan. Untuk hari ketiga bisa kita lihat di sini lalat sudah mulai bertelur. Akan terus kita amati hingga lalat berubah menjadi larva. Ini adalah hari keempat dan kelima, yaitu tahap larva. Bisa kita lihat tahap pupa sudah terjadi di sini hingga pupa berubah warna.
Ini adalah hari ke-11 di mana pupa sudah berubah menjadi imago atau lalat dewasa. Ini adalah tahap terakhir dalam perkembangan lalat buah atau Drosophila sp. Lanjut teman-teman, untuk percobaan yang kedua kita akan melakukan percobaan terhadap pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup, yaitu untuk tumbuhan. Di sini kita mengambil sampel yaitu kacang hijau. Tujuan praktikum ini adalah untuk mengamati pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan kacang hijau. Jadi yang pertama untuk alat dan bahannya adalah kita siapkan. Yang pertama adalah biji kacang hijau ya, kita rendam seperti ini. Kemudian botol aqua, kemudian ada sendok, kemudian ada kapas, ada penggaris untuk mengukur panjang dari akar batang, kemudian air secukupnya. Dan yang pertama yaitu kita rendam dulu seperti ini. Kita ambil kacang hijau yang terendam sempurna, tidak mengambang. Yang mengambang kita buang ya. Kemudian yang kedua adalah kita ambil kapas secukupnya, kemudian kita taruh seperti ini ya. Setelah itu kita ambil kacang hijau, kira-kira 10 biji, kemudian kita tata di sini. Setelah itu kita kasih air secukupnya. Yang penting kapas ini sudah basah, tidak harus banyak air. Kira sudah cukup. Yang penting kapasnya sudah basah seperti ini. Kemudian kita simpan di tempat yang teduh yang tidak terkena sinar matahari secara langsung. Kemudian untuk setiap hari kita akan amati panjang dari akar, batang, dan juga pertumbuhan daun. Ini adalah hari pertama setelah bibit kacang hijau dimasukkan ke dalam gelas. Ini adalah hari kedua, sudah mulai keluar akarnya. Di hari ketiga, batang dan akar sudah mulai memanjang. Bisa kita lihat di hari keempat, tumbuhan semakin memanjang akar dan batangnya. Sampai dengan hari ke-8 sudah bertambah tinggi. Dan di hari ke-11 panjang batangnya sudah mencapai 26 cm. Di hari ke-12 ketinggian sudah hampir 30 cm. Bisa kita lihat, kita mengukur menggunakan penggaris ya. Di hari ke-14 panjang batang mencapai 32 cm. Dan panjang akar sudah tidak bisa kita ukur dengan jelas karena akar sudah berbelok-belok ya, sudah melingkar-lingkar sehingga kita kesulitan untuk mengukur akarnya. Dan dapat kita lihat juga banyaknya daun sudah bertambah banyak di hari ke-14 ini. Di hari ke-14 ini pula praktikum yang kita lakukan berakhir. Kesimpulan dari praktikum ini adalah 1. Proses pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan dari waktu ke waktu mengalami perubahan, mulai dari bertambahnya tinggi, jumlah daun, panjang akar, dan panjang batang pada tumbuhan. 2. Fase pertumbuhan dan perkembangan lalat adalah dimulai dari fase telur, larva, pupa, kemudian yang terakhir adalah imago. Itulah tadi teman-teman 2 percobaan atau praktikum yang sudah kita lakukan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan dapat memberi manfaat bagi kita semua. Dan selanjutnya kritik dan saran sangat kita butuhkan sebagai perbaikan untuk kedepannya. Demikian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.